Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Insight Warrior. Nah, bertemu lagi nih sama Ane. I am Nine. Nah, di masa pandemi ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan menemui ibu satu ini untuk membahas seluk-beluk tentang UMKM. Nah, beliau ini adalah awalnya penjual gorengan loh. Tapi di masa pandemi ini sampai sekarang dia bisa menghidupi keluarganya dari tugas-tugasnya beliau yang sekarang menjadi UMKM di kesehatan. Nah, mau tahu selengkapnya? Yuk, Sobat Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin saya Yanti Wailah. Saya adalah pelapak yang pertama tinggal di Citra Raya di Marigras. Saat ini saya usaha punya lapak di online, yaitu di Tokopedia dengan nama Lapak Yanti Wailah, kemudian di IG dengan nama Yanti Wailah. Kemudian saya juga ada offline store-nya yaitu di Marigras Citra Raya dengan nama Kasep. Kalau di Sunda Kasep itu ganteng, tapi kalau saya singkatan. Jadi singkatan dari Kasih Abadi Safety, yaitu saya menyediakan alat-alat safety mulai dari kepala, helm, kemudian earmuff, earplug, kacamata, kemudian body harness, kemudian ke bawahnya ada sepatu. Nah, dan saya juga jualan di Tokopedia, yaitu jualan jam dari mereknya ada Casio G-Shock, ada Casio, ada juga Seiko, ada juga Swatch. Memang misalkan rekan-rekan pengen tengok boleh di IG-nya Yanti Wailah. Itu di situ lumayan follower saya ada sekitar 9.000. Sobat Kreatif, kalau misalkan saya berbicara tentang background pendidikan saya, kenapa sih saya bisa terjun ke usaha alat safety dan penyedia jasa training keselamatan dan kesehatan kerja? Saya itu backgroundnya dulunya SPK tahun 92 itu dulu dari Depkes Bogor. Harusnya kan saya berarti bekerja di rumah sakit dan menjadi pegawai negeri ya. Nah, cuman saya nggak jadi PNS. Kenapa? Karena saya orangnya berpikirannya itu tidak mau terikat. Kenapa sih tidak mau terikat? Saya ingin mengembangkan diri saya. Sisi diri saya itu apa sih yang kurang dikembangkan? Akhirnya saya bekerja di suatu perusahaan di Jatiuwung di manufaktur. Dulu saya kerja sebagai perawat selama belasan tahun. Kemudian saat itu juga saya sudah jualan, cuma jualannya belum fokus, serabutan. Kemudian saya mengembangkan ilmu, kuliah, ngambil S1 keselamatan kerja. Jadi sekarang saya ini sarjana keselamatan kerja, disingkat jadi SKM. Kenapa saya bisa terjun ke alat-alat safety? Karena saya jadi safety officer tuh agak lumayan lama. Dan saya mendirikan sebuah komunitas, yaitu namanya HSE Tangerang Raya, yang di situ ada 700 orang HSE officer yang tergabung dalam komunitas itu. Kebetulan saya foundernya. Setelah saya berdiri 5 tahun, kemudian saya 2 tahun terakhir itu saya menjadi ketuanya sekaligus. Karena apa? Kalau di HSE itu jarang perempuan yang mau jadi HSE, apalagi HSE di bidang konstruksi, panas-panasan. Di manufaktur juga benturan dengan karyawan. Dunianya agak lumayan keras. Tapi K3 ini adalah bidang yang mumpuni dan bidang yang belum banyak diminati, tapi penyerapan kerjanya tinggi. Jadi kalau Sobat Kreatif ingin mulahin anaknya, sok ke K3. Kalau misalkan udah lulus anaknya dari K3, bisa menghubungi saya, bisa saya bantu cariin kerja. Jadi jangan segan untuk berbagi. Jadi kenapa saya bisa terjun di alat-alat safety dan dunia training K3, yaitu background saya adalah dari S1-nya keselamatan kerja. Mungkin kalau buat Sobat Kreatif, keselamatan kerja itu masih awam, tapi coba kita jalan tol, pasti ada tulisan utamakan keselamatan kerja.
Nah itu, di situ kan kalau kita udah utamakan keselamatan kerja, berarti kita harus memakai alat pelindung diri, mulai dari helm, kacamata safety, kemudian airmap, airplug, kemudian body harness kalau saat kita bekerja di ketinggian, kemudian memakai sepatu safety agar tidak tertusuk atau kita terbentur benda tajam ataupun tidak tergiras alat berat misalkan forklift. Hai sobat kreatif, kalau misalkan saya bercerita tentang perjalanan kok bisa sesukses ini, sebetulnya tidak. Saya tuh jatuh bangun jungkir balik tuh dari nol sampai dengan sekarang itu mengeluarkan banyak keringat. Dan usaha saya pertama itu sebenarnya bukan jam. Dulu saya usaha jualan roti dan kue. Kalau pagi saya bawa ke kantor, kemudian saya jualan buah. Saya tuh tiap hari di mobil itu penuh dengan, awalnya malah saya nggak pakai mobil, dulu saya naik motor. Saya itu jualan apapun saya jual, dari makanan, roti, madu, buah-buahan, karena saya belum ketemu pilnya. Saya berjualan selama 2 tahun, 3 tahun, kemudian saya bangkrut, jatuh dari nol. Mulai lagi saya punya biro jasa. Biro jasa perpanjangan STNK sama pembuatan SIM. Itu berjalan sekitar 2 tahun, biasa mulus, tapi ternyata di tengah jalan saya ditipu sama teman saya, semua modal saya sekitar 2 digit dibawa kabur. Dan saya yang harus menanggung hutang. Kemudian BPKB sama teman saya itu digadaikan juga. Ya sudah, saya akhirnya gimana ya mengganti itu. Saya sampai dengan habis-habisan, kemudian saya kalau ceritain mah tidur aja saya sampai nggak lempeng gitu, posisi tidurnya itu sambil duduk, karena waktu itu saya diusir dari kontrakan ruko, saya harus pindah ke rumah yang belum kelar dibangun. Dari situ saya mulai berpikir, memutar otak, karena menurut saya semakin kita tertekan kita akan semakin kreatif. Jadi sobat kreatif jangan takut nih, misalkan baru modal nih jualan gorengan pakai gerobak modal 5 juta, tiba-tiba bangkrut, jangan takut. Bangkrut 5 juta kita harus ngeluarin modal lagi 10 juta. Dari mana? Dari pertemanan kok modal itu. Gak usah kita ngeluarin modal, kalau mau jadi pengusaha kecil gampang, banyak kok yang mau biayain. Nah itu makanya banyaklah ikut komunitas, nanti akan banyak yang membantu. Setelah saya bangkrut roti itu, saya kemudian usaha biro jasa, kemudian saya usaha lagi bengkel mobil. Karena saya kan ikut di komunitas mobil, salah satu komunitas Yaris, Toyota Yaris Club Indonesia. Dari situ karena teman saya banyak yang punya mobil, saya bukalah bengkel. Tapi karena bukan ekspor saya di situ, itu pun saya ditipu. Semua peralatan bengkel dibawa kabur sama mekanik saya. Tidak tersisa sedikit pun. Dan itu juga 2 digit. Bayangkan berapa hutang saya. Selama setahun saya bayar hutang, kerja bakti. Dari situlah saya kemudian mulai memberanikan diri. Saya belanja peralatan safety sesuai dengan ilmu saya, karena saya banyak teman. Itu pun saya dibantu, saya nggak sendiri ya. Saya punya teman yang selalu support saya. Ya itulah gunanya komunitas. Saat kita terjatuh, kita ada yang ngebantu untuk bangkit. Jadi jangan kira saya berada di posisi ini sekarang sudah punya investasi lumayan, itu gampang nggak? Semua nggak ada yang gampang. Sobat kreatif, yuk kita mulai aja dulu. Kalau kita nggak mulai, nggak akan. Sukses itu tidak akan dicapai sama orang yang banyak tidur, sama orang yang banyak main, sama orang yang banyak hura-hura. Sukses itu akan dicapai sama orang yang satu, tidurnya kurang, karena banyak dari ide. Kedua juga disiplin itu perlu. Kemudian ketiga, kita itu mesti banyak pertemanan. Dan keempat, jangan lupa beramal. Itu 4 aja kuncinya. Oh ya, sobat kreatif, sebetulnya ada lagi hobi saya yang itu mungkin kalau untuk sebagian orang menghabiskan lumayan banyak rupiah, tapi buat saya itu adalah kepuasan diri. Apa sih hobinya? Saya ini pecinta kopi. Saya pencinta kopi. Itu biar kopi mahal di mana saya datengin. Mungkin budget saya untuk kopi itu menghabiskan banyak income saya. Tapi dari situ saya belajar bagaimana caranya biar saya tidak usah keluar uang buat ngopi. Akhirnya saya bikin kedai, joinan sama teman. Sekarang kedai kopinya ada di Mardikras Citra Raya. Kalau teman-teman mau mampir silakan. Kalau sobat kreatif mau mampir nih, mau belajar silakan. Cuma memang di masa pandemi ini dengan terpaksa setelah kita berjalan 2 tahun lebih, untuk sementara ditutup dulu karena kita mengikuti protokol dari pemerintah. Tapi kalau misalkan sobat kreatif nanti setelah pandemi mau mampir, ayo kita ngopi. Karena di meja kopi itu banyak ide yang keluar. Di meja kopi itu banyak sekali pertemanan yang tadinya tegang menjadi cair. Kenapa bisa seperti itu? Awalnya saya juga banyak dapat ide
tentang usaha kecil menengah atau tentang jualan atau tentang berkomunitas itu sebetulnya dari meja kopi. Ada pesan dari teman saya, apa yang kamu keluarkan saat di meja kopi berarti kamu harus dapat ide yang bisa membayar lebih berpuluh-puluh kali lipat dari yang kamu keluarkan saat itu. Nah ini tentang hobi ya, hobi tapi bisa menjadikan sumber uang. Bagaimana sih? Bukan berarti kita ini berteman terus untuk mencari uang, tidak. Itu sebenarnya hanya bonus. Jadi awalnya hobi kopi, kemudian ketemu teman yang sama-sama suka kopi, akhirnya kita membuka kedai, dan di situ kita ngopi gratis, bisa buat teman-teman. Kebetulan saya juga anak komunitas, teman komunitas saya yang HSE itu bisa dibawa ke kedai kopi. Jadi uangnya kemana-mana, bolak-balik aja ke kita. Teman saya juga belajar, buka juga di tempat lain. Saya tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Apa sih tipnya biar punya usaha kreatif yang banyak? Tipnya satu, jaringan, perbanyak teman, perbanyak ikut komunitas. Tapi niatnya dulu. Niatnya kita jadi mencari teman dulu. Nah dari situ akan berkembang, di situ dampaknya itu akan berdampak ke bisnis kita di masa akan datang. Karena apa? Kita prinsipkan aja dulu sama diri kita. Saya akan membeli sesuatu dari teman saya. Setiap teman kita jualan, kita jangan pernah ragu untuk belanja. Terus jangan nawar, kasihan. Karena orang jualan makanan itu untungnya nggak banyak, sedikit. Jadi kalau ada orang jualan, kita beli aja dulu. Nah dari situ nanti kita menanam kebaikan, kita akan menuai. Suatu saat kita punya usaha, orang pasti akan beli produk. Kesan dan pesan saya untuk sobat kreatif yaitu kesannya, kalau kita mau mulai usaha, baik itu usaha di bidang apapun, ikutilah sesuai dengan hobi kita. Biar usahanya itu kalaupun kita nggak maju, kita nggak sakit-sakit amat karena memang hobi. Jadi usaha dari hobi kita, jadikan hobi kita jadi usaha. Biar kitanya itu menjalani itu dengan sepenuh hati, nggak merasa kerja saya sia-sia, nggak ada. Jadi jadikan hobimu usaha. Kemudian kalau seandainya bangkrut, jangan pernah takut. Bangkrut 5 juta diganti 10 juta, bangkrut 10 juta diganti 100 juta, itu akan dikembalikan sama Allah. Sama satu lagi pesan saya, jangan pernah sungkan untuk berbagi, jangan pernah rugi untuk berbagi. Jadi sejahterakan keluargamu, terutama ibumu, bapamu, dan saudara-saudaramu, anak yatim dan kaum duafa. Nah, sisihkan rezekimu untuk mereka. Jangan pernah pelit karena akan dikembalikan berkali-kali lipat sama Allah. Jadi pesannya, jangan pernah menyerah untuk berusaha. Jadikan hobimu untuk ladang usaha. Anggap kita naik sepeda. Naik sepeda itu kalau kita berhenti untuk mengayuh, maka kita akan terjatuh. Pelan-pelan, jangan seperti pengen naik mobil, jus langsung nyampe, ataunya di tengah jalan nabrak. Pelan-pelan tapi pasti. Jadikan diri kita seperti kura-kura, maju tanpa pernah nengok ke belakang atau balik lagi. Apapun yang terjadi, kita jalani dengan sepenuh hati. Jadi itu pesan saya. Jangan pernah irit untuk berbagi, jangan pernah rugi untuk berbagi, baik itu ilmu ataupun misalkan rezeki. Sejahterakan sekitar kita, terutama orang tua, terutama ibumu selagi masih hidup. Karena kita akan menyesal kalau tidak pernah berbagi untuk orang tua kita selagi masih hidup. Sama satu lagi, selama ini saya masih bekerja di suatu perusahaan, kenapa belum saya lepas? Saya ingin ngerasain menjadi owner sebuah perusahaan kecil menengah dengan menjadi karyawan. Jadi karyawan itu setinggi apapun posisi kita, mau jadi direktur, tetap kita harus tunduk kepada yang punya. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, kita bisa mengatur waktu. Kayak saya nih punya PT dan punya lapak. Terserah saya hari Sabtu atau hari Minggu mau buka atau enggak. Yang penting kitanya ini bertanggung jawab, dalam artian begini. Kemana sih bertanggung jawab? Biarpun kita di rumah, jalan bisnis tetap. Karena sekarang itu sistem online. Jadi gunakan sekarang itu fasilitas online digunakan. Kita sekarang misalkan jualan kalau kita jualan makanan ya dengan GrabFood, dengan GoFood. Kalau kita jualan barang ya kita bisa menggunakan lapak-lapak online itu. Jangan pernah berhenti untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Kalau kita nggak dinamis, kita akan punah. Banyak contohnya perusahaan-perusahaan besar yang dia tidak mau ikutin perubahan, akhirnya bangkrut. Jadi kita harus mengikuti perubahan, harus mengikuti perkembangan zaman. Wayahnya online, yuk kita jualan online. Sukses untuk sobat kreatif, yuk kita usaha.